podcast di rumah Ajang Piring. Hayo sharing. Nah teman-teman, hari ini gue mau bahas mengenai tentang ini dia. Izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dinilai merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari berbagai jenis kerugian yang perlu ditanggung, yakni kerugian lingkungan dan ekonomi serta biaya pemulihan. Kejaksaan Agung selaku penyidik sudah menetapkan 16 tersangka baik dari pihak swasta maupun PT Timah. Kasus Timah ini turut menyeret nama-nama populer seperti suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Helena Lim, perempuan yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Salah satu saksi ahli penyidik, akademisi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Bambang Hero Saharjo, menyebut kasus Timah sepanjang 2015 hingga 2022 telah menyebabkan kerugian 271 triliun rupiah. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan 157,83 triliun rupiah, kerugian ekonomi lingkungan 60,27 triliun rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan 5,25 triliun rupiah. Selain itu ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar 47,7 triliun rupiah. Penghitungan kerugian dilakukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Khawatirkan sekali ya negara kita ini ya, negara Konoha. Kenapa sangat mengkhawatirkan? Karena guys, hukuman untuk koruptor itu sangat disayangkan guys. Yang harusnya kita sebagai netizen, kita sebagai masyarakat, ya kan, ingin memberikan efek jerah terhadap koruptor. Yang harusnya hukumannya maksimal itu adalah hukuman mati guys, atau hukuman seumur hidup. Nah, buat semuanya teman-teman ya, sebenarnya ada pro dan kontra masalah kasus ini guys. Jadi kasus ini itu banyak sekali merugikan khususnya wilayah Bangka Belitung guys. Jadi Bangka Belitung itu dirusak lingkungannya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini guys. Contohnya seperti Harvey Muiz dan serta kawan-kawannya guys. Waduh, sungguh disayangkan guys untuk Bapak Prabowo Subianto yang terhormat. Kami sebagai netizen, kami sebagai rakyat Indonesia ingin meminta ketegasan dari Bapak Prabowo Subianto untuk memberikan hukuman yang maksimal terhadap koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Karena koruptor yang ada di Indonesia itu sudah banyak merugikan negara Bapak. Sudah banyak kita yang tertindas oleh para koruptor-koruptor. Karena makin banyak koruptor di negara ini, kita makin sengsara. Khususnya Bapak Prabowo, khususnya Bapak yang tercinta, yang kita cintai. Kami semua rakyat Indonesia sangat menghormati keputusan Bapak Prabowo dan segenap jajarannya. Kami bangga terhadap Bapak Prabowo serta jajarannya yang telah memberikan sebuah bukti nyata, khususnya Bapak setelah menjabat sebagai presiden, banyak segala hal yang Bapak sudah tangani di kasus-kasus yang sudah Bapak bisa tangani semuanya. Untuk Bapak Prabowo, kami memohon sekali lagi agar kasus korupsi ini bisa dihukum dengan setimpal, agar kami semua para masyarakat Indonesia bisa merasakan bagaimana sejahteranya kita semua Bapak, bagaimana kita diberikan kenyamanan dan keadilan di negara tercinta Indonesia ini. Hari ini kita masyarakat Indonesia sangat kecewa guys atas vonis yang dijatuhkan hakim terhadap koruptor Harvey Muiz yang telah divonis
6,5 tahun penjara guys, dan denda 1 miliar rupiah. Nah, untuk semuanya teman-teman, sebenarnya kita sebagai netizen masyarakat itu sangat tidak puas atas tuntutan hakim yang diberikan terhadap para koruptor itu guys. Kenapa kita tidak puas? Karena hukuman itu jadi membuat para koruptor itu tidak akan ada yang jerah guys. Tidak akan ada berhenti-berhentinya. Pasti setiap ada kegiatan, pasti setiap ada ruang untuk mereka melakukan kejahatan korupsi, pasti itu akan dilakukan guys. Karena kenapa? Karena hukumannya ringan guys. Beda dengan negara-negara seperti negara-negara yang lain guys, yang menjatuhkan vonis hukuman sangat ditakuti oleh para koruptor guys. Dan buat Bapak Hakim khususnya, kita semua respect terhadap Bapak, kita semua hormati putusan Bapak, dan semoga ada keajaiban yang bisa merubah vonis ini agar lebih bisa maksimal lagi hukumannya dan dendanya lebih maksimal lagi, agar para koruptor di Indonesia berhenti melakukan kejahatan yang bisa merugikan negara kita Indonesia tercinta. Buat para koruptor nih khususnya, ingatlah di negara kita Indonesia ini masih banyak orang miskin, masih banyak orang yang membutuhkan. Ingat ya, untuk para koruptor, janganlah engkau mengambil hak-hak para masyarakat Indonesia ini. Banyak Indonesia yang tidak mampu, khususnya yang telah kalian ambil, yang telah kalian ingin memperkaya diri kalian. Dan ingatlah, di langit masih ada langit, kita di bumi. Nanti kita setelah di bumi, kita akan ada di yaumil akhir, yaitu di akhirat. Karena kalian semua yang tega, yang mensengsarakan rakyat, kalian akan dibinasakan. Nah guys, ada video, potongan video yang membuat kita geram guys, dan ini kita tayangkan guys. Putri Raja bersanding dengan pangeran. Pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Muiz meninggalkan kisah tersendiri di hati banyak orang. Selain menjadi pernikahan termewah di kalangan selebriti Indonesia, hal ini juga dikarenakan pernikahan tersebut mengabulkan mimpi Sandra menggelar pesta di Disneyland. Entah berapa besar biaya yang dikeluarkan dalam prosesi nikah ini, hingga membuat decak kagum para netizen saat melihat rekaman video nikahnya itu. Kita berharap nih ya, para koruptor kalau bisa dibuang aja tuh ke muara buaya ya kak. Biar tuh buaya-buaya mencabik-cabik tuh para koruptor-koruptor jahat tuh, ya kan? Banyak tuh para masyarakat yang membutuhkan uang, ya kan? Ini orang ingin memperkaya dirinya dan tidak ingat itu dia dapat merusak lingkungan, ya kan? Lingkungan yang ada di Bangka Belitung. Emang lu nggak ngerasa kasihan apa? Hah? Lu tuh itu bukan pejabat, tapi lu ngerasa menguasai semuanya, ya kan? Nah, buat semuanya temen-temennya, setuju gak tuh kalau koruptor itu kita lempar aja tuh hukuman itu ke muara buaya tuh, biar kapok tuh, dan gak lagi koruptor di Indonesia ini. Rakyat Indonesia udah muak, bener-bener udah muak nih, ya kan? Banyak banget nih, setiap tahunnya ada beberapa koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Berita-berita yang ada di Indonesia ini, koruptor semakin merajalela, semakin
banyak yang memperkaya dirinya dan tidak ingat dengan akan dosanya dan tidak ingat akan uang itu adalah uang haram yang tidak berkah. Rakyat Indonesia udah muak sama koruptor yang diberlakukan seperti Raja Fir'aun, di dalam diistimewakan, di luar diistimewakan. Dan kalau emang nggak bisa hukum di Indonesia menghukum setimpal dengan seberat-beratnya, biarkan rakyat yang menghukum para koruptor itu. Iya nggak? Setuju nggak teman-teman? Nah teman-teman, terima kasih udah nonton channel YouTube gua, dan terus dukung, terus kawal kasus ini guys, agar kasus ini semuanya bisa terang benderang. Koruptor itu dipenjara seberat-beratnya, dihukum seberat-beratnya, agar tidak ada lagi, dan agar koruptor ingin melakukan korupsi mikir 2 kali, ya kan? Dan harusnya nih Indonesia ini hukumnya lebih ya daripada negara-negara lain, karena kalau Indonesia berlakukan negaranya dengan tegas, dengan adil, seadil-adilnya, maka Indonesia dipandang oleh negara lain itu bertaring, sungguh bertaring, dan sungguh merasa bahwa koruptor ini harus dimusnahkan semuanya. Oke guys, terima kasih. Nah guys, kita berharap kasus ini berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya para koruptor ini mendapatkan hukuman yang setimpal dan dipenjara agar mereka busuk dalam penjara. Nah guys, terima kasih udah nonton channel YouTube gue. Jangan lupa like, komen, subscribe ya guys. Dan semuanya, untuk semua rakyat Indonesia, kita doakan yang terbaik hukum di dunia ini, agar hukuman mati bisa berlaku untuk para koruptor. Hukuman seumur hidup pun berlaku pada koruptor. Ya guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, untuk channel-channel selanjutnya, nonton di channel YouTube gua di Ibnu Fajar 05. Oke guys, terima kasih. See you. Bye-bye.